Ini anak-anaknya. Oke, kali ini kita punya tamu yang lebih spesial dari segmen sebelumnya. Faktanya nih alumni nih ya. Kali ini adalah alumni dari SMA Telkom Sekar Kemuning. Dulu disebutnya Sana Cendekia, Insan Cendekia juga. Oke, kita sambutkan sekarang Pak Ilham Hirmawan. Assalamualaikum. Sebelumnya nih ya, kayaknya biar lebih santai aja, santai. Ya enggak, Pak kali ya, Kak ya. Kak Ali. Kenal kayaknya ya, lebih enak Harif. Kalian ini angkatan berapa nih? Berarti alumni angkatan berapa nih? Angkatan pertama berarti. Angkatan. Berarti apa namanya lagi uji coba. Jadi kelinci percobaan kan. Oke. Angkatan pertama. Iya benar. Oke, buat informasi sebelumnya, saya ini alumni dari dulu tuh kan SMA Telkom Sekar Kemuning, namanya SMA Ihsan Cendekia Sekar Kemuning. Beliau lulusan tahun 2007 berarti ya kan? Kemudian makin ke Unsur, kemudian S2-nya di UI dan sekarang beliau udah jadi anggota DPRD Indramayu. Ini terjadi kan enak saya. Kok gimana ya, tertarik ke politik gitu? Apa emang ada apa ya, turunan gitu atau gimana gitu? Ya bukan, jadi memang dari dulu memang hobinya hobi nongkrong. Oke, Hobi nongkrong. Jadi pas waktu dulu di sini juga, pas waktu sekolah di sini juga hobinya nongkrong. Nongkrong di mana nih Kak? Nongkrong di sini kan. Jadi pada waktu saat yang lain sekolah gitu kan masuk kelas, saya mah nongkrong di kantin. Oh. Nanti kalau ketahuan Ustadz dicambuk ke dekat seperti ini. Dari situ lah. Jadi berawal dari hobi nongkrong dulu ya. Hobi nongkrong. Terus kemudian terbiasa di masyarakat nongkrong ke desa, ngopi, nongkrong ke desa kayak gitulah. Jadinya banyak temen. Oke, sip. Banyak temen. Nah, dari temen itulah kemudian kalau politik kan bicara banyak bagaimana kita membangun relasi kan. Membangun banyak kerabat, kenalan gitu kan. Nah, dari modal situlah kemudian akhirnya masuk ke dunia politik. Karena memang di samping hobi nongkrong, saya juga hobi berkegiatan sosial, kayak gitulah. Organisasi lah ya? Organisasi gitu, dari mulai SMA dulu juga suka organisasi, kuliah organisasi, sampai terus itulah pada akhirnya mengenal dunia politik. Terus kemudian saya dicalonkan langsung ke 2019, saya dicalonkan oleh Partai Golkar untuk menjadi salah satu caleg DPRD provinsi. Jadi langsung nih. Langsung ya? Langsung. Harusnya kan di kabupaten dulu. Usia saya waktu itu masih berarti 28. 28 enggak loh, itu kan maksud daftar politik. Iya. Dan pada waktu saya terpilih 2019, usia saya masuk 30 tahun. Saya dilantik dan saya salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat paling muda se-Jawa Barat. Paling ganteng juga. Insya Allah. Oke, ini jadi ada contekan dari skrip nih ya, katanya Thailand ini suka ngeband juga. Megang apa ceritanya? Wah, kalau ngeband itu ya karena sebenarnya saya itu nggak punya malu sebenarnya. Nggak punya malu, jadi pede aja gitu. Pede aja mau orang mau jadi semua bisa dilakuin. Suara nggak bagus, jadi vokalis nyanyi kayak gitulah. Waktu itu kan kita dilarang di sini tuh kita tuh nggak boleh bawa lagu yang non religi itu nggak boleh. Until now. Dimarahin. Abis sekarang kan. Nah,
Cuma karena kita ini anak bandel ya, jadi apa namanya yang tadi dilarang itu kita bodo amat gitu, nyanyiannya di atas panggung itu. Tapi kita siasatinnya gini Umi. Inilah saya akan memperlihatkan perbedaan antara lagu religi dengan lagu yang tidak religi. Oke. Nah, kayak gitu lah. Ada bukan bandel Kak, kreatif sih. Pasti itu sebenarnya gitu. Jadi vokalis juga ya berarti ya. Nyanyi pernah, terus main gitar pernah, keyboard pernah. Padahal mah nggak pinter-pinter amat juga gitu. Tapi mau belajar. Tapi tadi nggak punya malu. Kita tampil aja gitu. Itu sampai ditegur sama Pak Andi tuh, saya inget banget tuh. Pak Andi tuh ditegur, di stop lagi kita main, terus kemudian di stop. Musiknya tuh seperti gitu kan. Ini apa-apaan gitu kan, perbandingan apa dan lain sebagainya. Terus Pak Andi ngasih analogi, kalau yang buruk dibandingkan dengan yang baik itu nggak matching kan ya. Sama saja kamu membandingkan daging babi dengan daging sapi gitu. Terus kemudian kamu coba gitu kan, nggak masuk gitu logikanya kata Pak Andi. Di mana udah kita ini aja ciot aja gitu. Nah, balik lagi Kak ke dunia politik nih ya. Sebenarnya apa sih harapannya Kak Hilal tuh pas masuk politik tuh pengennya gimana gitu, selain membangun relasi, kemudian yang berawal dari nol pasti kan ada lah tujuan goals akhirnya ketika akhirnya terjun ke politik. Oke, fokus dengan politik kayak gitu. Ya memang gini, esensinya dari para founding father kita ya, para filsuf itu merumuskan bagaimana hakikat politik itu adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hakikatnya kan di situ. Jadi di mana politik ini bisa dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Siapa yang harus disejahterakan? Ya dalam hal ini ya masyarakat tentunya gitu kan. Sama seperti saya menganalogikan seperti pada waktu saat Rasulullah dakwah menyebarkan Islam, sebelum dan sesudah Rasulullah mendirikan dalam hal ini pemerintahan gitu kan. Ternyata kan jauh lebih efektif ketika Rasulullah hijrah ke Madinah mendirikan pemerintahan kan. Dengan pemerintahan ini kemudian agama itu bisa disiarkan lebih luas gitu ya. Pada waktu saat di Mekah Rasulullah menghadapi banyak tantangan gitu kan. Karena pada waktu saat itu Rasulullah belum Rasulullah pun berpolitik, sehingga saya mengilhamin dari situ bagaimana politik ini bisa dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Siapa yang harus disejahterakan? Ya masyarakat. Dalam hal ini khususnya karena saya melihat pertama pengangguran begitu tinggi, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa meregenerasi, memangkas itu. Dari mana awalnya? Ya kita pangkas dari generasi mudanya. Anak-anak mudanya, tunas-tunas mudanya, kita berdayakan sehingga mereka punya kegiatan, mereka punya aktivitas. Apa salah satu contoh bentuk pemberdayaannya? Misalnya kemarin saya baru saja meninjau di salah satu desa di Indramayu. Anak mudanya kreatif, anak mudanya mau berdaya saing gitu. Karena kondisi saja desanya yang termarginalkan sehingga mereka jauh untuk mendapatkan segala akses gitu. Kemudian saya coba pantau dan lain sebagainya, saya bina, dan alhamdulillah kemarin kita berikan bantuan untuk membuat depo air mineral. Nah, kita bikinkan tuh kita beri uangnya berapa kalau bikin ini, sekian puluh juta gitu kan, kita kasih. Terus kemudian jadi air mineral itu air dikelola menjadi air kemasan ya. Kemudian air kemasan itu dijual ke masyarakat sekitar gitu kan. Jadi pasarnya sudah ada, karena untuk air mineral saja masuk itu susah ke desa itu. Sehingga bagaimana caranya saya berpikir, harus ada nih gitu kan. Air kan kebutuhan dasar. Ya enggak? Kebutuhan dasar orang hidup itu, air itu. Sehingga harus ada. Jadi kita gali sumur, tuh kemudian kita kelola, kita beli alatnya kita kelola, jadilah air kemasan, kita jual ke masyarakat. Alhamdulillah. Itu salah satu saja. Salah satu. Oke, seru banget nih kayaknya. Nanti kita bisa lanjut lah. Kita pengen tahu lagi gimana sih serunya Kak Hilman ini
Hilal, sorry ya, tuh kan jadi sebut. Ya, Tapi kali lalingan dia kalau misalkannya di SMA dulu ya, jadi masih SMA di sana ya. Oke. Oke teman-teman, balik lagi sekarang masih sama Kak Hilal ya. Nih tadi pas kita banyak ngobrol nih masa-masa SMA nih. Kak Hilal kan tadi bilang angkatan berapa ya? Tadi angkatan pertama ya? pertama. Oke. Gimana nih? Sekarang masih ada teman-teman yang SMA yang masih foto-foto kan gak sih? Oh masih. Jadi karena kita dulu angkatan pertama, jadi kan Kualitas ya? kuat banget, kuat sekali, sehingga sekarang juga masih sering kontak-kontak kan. Kadang kita video call bareng gitu kan, ketawa-ketawa bareng, bercanda-bercanda bareng, ketemu bareng, kan pernah gitu kan. Jadi ya itulah hikmahnya kita di boarding, jadi bukan teman lagi, udah kayak saudara aja sama mereka. Jadi kenangan apa sih yang kira-kira paling, kenangan kayaknya banyak lah ya, yang paling membekas sampai sekarang tuh kayaknya kalau inget tuh senyum-senyum sendiri gitu tuh SMA tuh gimana tuh? Oh ya, yang paling berkesan itu karena saya ini kan salah satu siswa bandel ya. Saya itu Ipura ini siswa bandel di sini. Jadi kalau misalnya ada aturan nggak boleh keluar selain hari weekend gitu kan. Iya. Weekend. Nah, kadang kalau kita sore itu kabur saya, loncat pagar gitu ke main. Terus nanti sebelum maghrib itu pulang lagi. Sekali nggak ketahuan, Lanjut. 2 kali nggak ketahuan, lanjut kan, 3 kali ketahuan dihukum gitu kan. Dihukum ya senyum aja kan. Lu kan ya hukum Pak Andi, Pak Helmi gitu, senyum aja udah dihukum. Terus malam nih bete misalnya, kabur gitu kan. Loncat tuh pagar situ yang di belakang sini. Iya. Masih di situ kan. Loncat aja malam lu, kabur, nongkrong di situ. Malam balik lagi, belum ketahuan lu. Sekali belum ketahuan kan. Terus besoknya ketahuan, ditunggu sama Pak Andi di situ. Ayo gitu. Jadi ketahuan udah deh, kamu ini gak kapok-kapok. Itu sih. Apa nih ceritanya nih waktu itu? Saya pernah sampai diskorsi. Diskorsi 3 hari di rumah. Tapi saya minta nambah. Waduh, kenapa nih? Iya, kurang makanya seminggu aja makanya bikin kurang 3 hari itu. Jadi kamu 3 hari gitu kan ke rumah kan, enggak. Nanti hari itu balik, setelah 3 hari pulang lagi. Saya lanjutin seminggu, nanggung gitu, nanggung banget kan, cuma 3 hari kan. Terus aja seminggu. Kalian gitu. Ya seminggu sekolah, makin marah, gimana lagi gitu ya, seperti itulah. Tapi prinsipnya gini. Prinsipnya walaupun kita bandel, tapi tanggung jawab kita tetap kita jalankan. Artinya tanggung jawab kita sekolah ke orang tua itu kan harus selesai. Ya, kita selesaikan gitu. Tanggung jawab tanggung jawab ke orang tua kita sekolah itu jadi orang yang baik gitu ya, kita selesaikan. Saya mungkin salah satu siswa juga ya, bahasa Arabnya paling pintar nih. Waktu itu guru bahasa Arabnya siapa nih? Andi. Oh, Pak Andi ya? Bahasa Arab saya selalu 99 nih. Wah. Jadi saya juga dulu kan ada Kismulugo kan. Nah, penanggung jawabnya Kismulugo itu saya. Karena nggak ada lagi yang lainnya. Teman-teman yang lain kayak Rifki gitu ada jauh lah sama saya itu. Saya dipercaya jadi Kismulugo gitu. Ya udah saya jadikan aja. Kismulugo itu alat untuk ngerjain mereka. Jadi mereka yang nggak menggunakan bahasa Arab, wah saya catat nih, wah gitu kan. Padahal ya memang menggunakan bahasa Arab kan. Ya saya catat aja, saya sebutin, nanti diumumin gitu kan. Setiap hari itu orang-orang sahabat-sahabat saya itu pasti saya sebutin. Aduh kata gue, ngerjain gua gitu kata gue, bodo amat gitu, masukin. Jadi semakin mereka menderita, saya semakin senang. Waduh. Jadi bercandanya gitu. Dan anak-anak dulu tuh tadi walaupun bandel-bandel, walaupun ada sebagian yang bandel, tapi mereka menonjol di salah satu bidangnya. Pasti punya keahlian di salah satu bidangnya.
Kayak ada sahabat saya tuh orangnya kecil, boncel, dengan kecil lah, kayak anak SD, anak SMP tapi kayak anak SD. Oh itu bandelnya melebihi saya. Tapi dia punya punya soft skill, kemampuan misalnya jago main basket. Jadi eskulnya basket itu waktu itu kan masih sedikit, bisa bersaing dengan SMA lain. Nah, saya bandel nih, saya salah satu geng yang paling bandel juga di sini kan. Tapi tadi kita menonjol di agamanya. Misalnya. Saya itu nyumbang piala lomba pidato sewilayah 3 itu ada 3 piala buat totalnya. Ya 3 piala. Terus bahasa Arab juga ya tadi selalu nilai itu pasti 99 gitu. Ya pernah di bawah itu. Pun kesayangan Pandi ya. Nah Pandi itu bingung di satu sisi. Ini tapi bisa bahasa Arab gitu untuk bahasa, tapi di sisi lain nakal dia sendiri. Kalau mau menghukum saya itu pasti ada perlakuan yang berbeda dengan yang mereka ini gitu kan. Mereka juga sadar tuh, wah giliran hilo aja gitu kan. Ditafuknya pelang gitu kan. Gitu udah campurnya kenceng kayak gitu lah kurang lebih. Itu serunya lah. Wah, berarti kan memang waktu itu ya bandel tapi tetap punya prestasi ya, ikut lomba juga ya ya. Nah, oke ini kayaknya kalau nggak salah Kyle tuh punya channel YouTube nih. Oh ya alhamdulillah. Nah di channel YouTube ini ngebahas apa aja sih? Jadi gini, Situ kita hidup itu kan harus mengikuti zaman ya. Dinosaurus kenapa punah? Padahal dia adalah salah satu hewan yang perkasa di zaman. Kenapa punah? Karena dinosaurus tidak bisa mengikuti perubahan iklim. Akhirnya dia termakan oleh waktu. Sama kita hidup juga sekarang, kalau kita tidak mengikuti zaman, dalam hal ini eranya udah era teknologi, udah 4.0 gitu kan. Kalau kita nggak mengikuti zaman, kita juga pasti akan terlibat. Nah, media ini menjadi salah satu, buat orang politik, buat saya, media itu menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk bersosialisasi, kampanye, menyampaikan dan lain sebagainya. Apa sih yang telah diperbuat gitu? Bagaimana sih tanggung jawab dan tugasnya sebagai wakil rakyat gitu ya. Makanya saya buat channel YouTube. Nah, channel YouTube ini saya gunakan untuk tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengadvokasi masyarakat ya, atau pemberdayaan masyarakat gitu. Mengadvokasi masyarakat itu contohnya gini, ketika ada persoalan di masyarakat ya, ada anaknya yang disodomi misalnya ya kan? Tapi di satu sisi keluarganya adalah keluarga yang tidak mampu dan tidak mengerti hukum. Tapi anaknya itu adalah korban sodomi dari tetangga yang terjadi itu. Dan mereka bingung untuk mengadu kemana, mencari keadilan kemana gitu kan. Nah, disitulah kita hadir. Oh, sebagai orang yang mengerti tentang hukum, sebagai orang yang tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, kita hadir di situ untuk memberikan bantuan dan pelayanan sampai selesai gitu ya. Hadir, kemudian kita fasilitasi semua apa yang mesti, sampai kita turun langsung laporan ke polisi, minta ke pihak kepolisian agar segera diselesaikan. Dalam waktu 3 bulan proses cepat, kemudian dijadikan tersangka, pelakunya ditangkap, tetangganya gitu kan. Padahal tetangganya pelakunya itu orang kaya, bahkan sempat menantang saya pengen tahu, saya mau tantang Hilal itu, silakan kalau bisa nahan saya. Saya makin seneng nih gitu kan. Oke, kita lihat. Akhirnya ketangkap dia. Sekarang divonis kurang lebih 9 tahun penjara orangnya. Kalau kita tidak hadir di situ, mungkin mereka beberapa kali laporan juga tidak akan ditanggapi nggak akan ditanggapi juga bahkan ya. Mungkin juga tidak ditanggapi gitu kan. Bahkan prosesnya bisa lama. Betul. Itu salah satu contoh. Terus yang berikutnya pernah juga karena kejadian di gang di jalan utama rumah saya, mobil melindas pengguna sepeda motor ya kan. Meninggal di tempat, tapi mobilnya jalan saja, lurus saja,
dan tidak ada pelakunya gitu kan. Ada korbannya, warga meninggal. Ini nyawa orang gitu kan. Jangan main-main, ini soal nyawa gitu kan. Saya kalau ada urusan kayak gitu saya paling emosi. Ini soal nyawa, di negeri ini tuh murah banget ada nyawa manusia gitu kan. Pelakunya nggak ditahan. Karena tadi mungkin gitu kan punya kekuatan ini kan, punya kekuatan relasi mereka sehingga abai saja. Dan memberikan kompensasi kepada korbannya, keluarganya dalam hal ini istri. Enak jidatnya saja. Dikasih cuma 5 juta dan minta damai. Bayangkan. Penyelesaiannya seperti itu. Penyelesaian seperti itu. Dan keluarga yang keluarga korban kan nggak ngerti soal ini, nggak ngerti soal hukum gitu kan. Nggak ngerti soal hadir gitu. Di situ kita hadir memberikan rasa keadilan buat mereka. Bayangkan kalau misalnya hal ini kita tidak selesaikan, berapa banyak nanti generasi kita yang nyawanya akan sia-sia di negeri ini gitu kan. Makanya saya hadir di situ. Saya paksa kepolisian turun tangan. Polisian nggak berani. Awalnya nggak berani karena tidak ada saksi alasan. Saya cari saksinya ke masyarakat. Saksinya nggak mau. Saya paksa saksinya untuk bicara. Nggak mau, saya nggak mau dengan urusan polisi. Udah polisinya yang datang ke sini. Datang ke rumah saksi di BAP dan sebagainya. Terus kemudian baru saya lapor ke semua pihak gitu kan, saya lapor juga gitu kan. Beberapa kali nggak ditanggapin, nggak digubris, sampai pada akhirnya kita ramaikan di media dengan mereka merasa rugi. Terus akhirnya datang mereka dengan bupati, orang datang lagi ke rumah korban, kemudian memberikan santunan lagi yang lebih banyak, diberi lagi santunannya. Alhamdulillah keluarga korban sudah gimana Bu, udah lega, udah merasa terpuaskan gitu dengan penyelesaian masalah ini gitu. Ya Mas, alhamdulillah itu juga selesai. Iya, berarti kan ada kekuatan dari channel juga kan. Iya, karena opini publik ini sangat mempengaruhi sekali ini ya. Jadi seru nih kalau misalkan ya bisa untuk mengadvokasi juga, mengedukasi juga kan sekalian kan begitu. Betul, kita mengedukasi, terus kita edukasinya apa, misalnya kayak kemarin ada kenaikan harga BBM, terus sempat menggunakan apa tuh pakai barcode gitu ya? Ya kayak gitu kan. Nah kita edukasi bagaimana caranya, gitu kan. Kenapa sih bisa naik? Saya jelaskan, kemudian kita share. Terus kayak kemarin di Cirebon ada kakek-kakek usia 63 tahun nikahi anak gadis 9 tahun gitu ya. Di Arjaminangun mungkin pernah mendengar gitu kan cerita itu. Kita datang ke sana, pengen tahu sebetulnya apa sih gitu kan. Ini kan fenomena unik kan yang terjadi gitu, ramai. Alhamdulillah video itu tuh tembus 1 juta viewers. Video itu tembus 1 juta viewers. Karena saking ramenya viral, ini kan hal yang menarik gitu. Kita berikan advokasi gitu, dan jangan sampai kita luruskan lah apa beritanya, seperti itulah kita. Iya, berarti kan jadi akhirnya sebagai media pembelajaran juga kan. Betul. Ya sama sebenarnya sama SMA kita juga kan menggunakan media. Nih kayaknya pas pertama kali lihat kesini ada perubahan yang signifikan pas kesini, ada yang ngangenin atau ada yang wah kayaknya berubah banget ya SMA, gimana tuh pas lihat? Oh pasti dong, pasti banyak perubahan yang signifikan. Gerbang. Ya kan, pas masuk gerbang saja tadi, waduh kok jadi merah warnanya gitu kan. Mentereng sekali nih gitu kan. Terus kokoh lah ya? Kokoh lah gitu kan. Tapi kalau lebih kokoh lagi kayaknya kalau warnanya kuning deh. Kalau warnanya kuning lebih kokoh. Tapi saya tanya kamu mau nikah gimana nih Kak? Gimana kalau kuning sama ungu sekalian? Ungu itu rumah saya warnanya ungu. Sama kalau di Pagar saya agak ungu. Itu semua ungu semua rumah saya semuanya. Masuk ke gerbang. Pas di parkiran itu saya langsung ke flashback beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan. Wah ini ruangan saya dulu belajar gitu. Ruangan saya kabur gitu kemana? Ruangan saya kabur. Jadi pada waktu saat yang lain pada belajar gitu, saya izin ke toilet. Lama, setengah jam baru saya balik. Saya nongkrong di kantin gitu. Terus habis itu baru balik dicari, mana gitu kan hilang. Dari mana kamu kan? Mules Bu, bilang mules dah. Kalau bete udah di kelas deh. Ada bete gitu, pelajarannya nggak ngerti. Tidur saya.
tidur aja udah. Jadi gua tuh datang hilang lagi gitu kan, tidur aja gitu kan, udah tidur aja. Terus tapi saya belum sampai ke sana ya, Belum ya. cuma di area sini aja. Dulu kan kita agak bandel juga kan, nggak tahu. Oh, ini kan dulu ya SMA itu masih pubernya kan masih muncul. Jadi suka sama teman, suka sama seangkatan itu kan hal yang inilah Wajar lah ya. hal yang wajar. Cuma kan di sini kan nggak boleh. Iya, Gitu kan. benar. Jadi ngumpet-ngumpet kita kan. Kalau kayak gitu kan dulu tuh surat-suratannya itu pakai buku. Pakai buku. Oh, surat nanti ada bagian yang deliver gitu, menyerahkan bukunya ke si perempuannya gitu kan. Waduh. Gitu terus nanti dibalas sama dia kan. Oh, nanti dikirim lagi. Kayak gitu aja dulu ini ya, suka-suka aja kayak gitu. Gak pernah ketahuan Ustadz nih ceritanya. Nah, kalau saya nggak pernah ketahuan. Suatu ketika ada teman saya, bukunya itu ketahuan sama Ustadz, sama Pak Andi pada waktu saat itu. Andi kayaknya udah. Pak Andi itu dibacain di masjid suratnya. Saya kan, oh kan kita ketawa semua kan, wah malu itu perempuan itu, sampai malu itu malu banget. Wah kalau kita yang mendengarkan kita lucu banget, ketawa sayang gitu kan. Oh dulu udah sayang. Oh udah sayangan, kan dulu udah sayangan gitu kan. Nah, sekarang kalau terjadi hal yang kayak gitu lagi, kalau buat saya sih nggak aneh gitu kan. Anda udah pernah ngalamin lah ya kan? Udah pernah ngalamin, wah udah bandel. Kalau saya alhamdulillah kalau masalah seperti itu nggak terlalu inilah. Tapi kalau teman-teman itu sampai dulu tuh dihukum tuh kalau perempuannya kalau ketahuan kerudung merah. Oh kerudung merah. Ya jadi dia kalau ke kelas, kalau upacara pakai kerudung merah beda sendiri kan. Ketahuan lah ya. Ketahuan berarti tandanya oh itu ketahuan pacaran gitu kan. Laki-lakinya itu digundul. Sempat dibotak kalau nggak salah itu. Jadi kalau ada yang dibotak oh berarti itu yang pacaran gitu. Kalau pas upacara itu dipanggil, diumumin gitu kan nama itu, jadi kan wah jadi bahan inilah ketahuan kita aja gitu semua. Kayaknya nggak jauh beda ya kalau masalah hukuman kayak gitu ya kayaknya. Nah sekarang kalau kalian Kak Hilal ngeliat nih udah beda banget SMA SK dengan yang dulu. Ngeliat siswanya juga, kira-kira ada nggak motivasi dari kalian buat teman-teman SMA nih yang sekarang, motivasi biar mereka lebih bersikap maju lagi, berpikir kritis lagi, gimana coba Kak? Ya jadi gini, kalau ini berdasarkan pengalaman kita ya, intinya gini, saya ingin memberikan motivasi ke adik-adik bahwa belum tentu kalian pintar besok lulus jadi orang sukses. Dan belum tentu juga orang yang dianggapnya bodoh di kelas gitu kan, nilainya selalu jelek, itu setelah lulus dia tidak sukses gitu. Belum tentu juga. Artinya jangan menganggap memandang remeh teman kita yang bodoh, yang kurang pintar dalam hal ini gitu. Siapa tahu besok dia menjadi presiden, kamu yang jadi tukang becak misalnya, seperti itu. Karena fenomenanya itu terbalik juga. Kita yang dulu itu saya itu termasuk kategori siswa yang kurang pintar. Biologi saya itu selalu remedian, nggak pernah nilainya itu di bawah 4 itu nggak pernah. Biologi, kimia, fisika itu nggak pernah, matematika jelek semua pokoknya. Tapi kalau untuk bidang agama ya saya paling menonjol untuk bidang agama. Amal satunya ada beberapa teman yang dia pintar gitu kan, di bab kimia wah selalu peringkat, ikut olimpiade, ikut ini gitu kan dan sebagainya lah. Tapi setelah berjalan lulus gitu kan, berjalannya waktu, ternyata alam semesta menunjukkan jalannya masing-masing. Saya bisa melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, walaupun SMA saya nilainya nggak pernah bagus. Yang kita tahu masuk Universitas Indonesia itu susah kan itu. Tapi di sisi yang lain teman-teman yang di SMA-nya pintar gitu kan, cerdas gitu kan, yang perempuannya pasti jadi ibu rumah tangga gitu kan. Itu nggak apa seperti itu. Yang laki-lakinya ya masih meniti karir gitu kan seperti itu. Dibandingkan dengan kita ya alhamdulillah Tuhan tunjukkan jalan yang berbeda gitu kan. Dipercaya menjadi salah satu anggota DPRD Jawa Barat gitu kan seperti itu. Jadi makanya
kecerdasan itu bukan salah satu faktor penentu kesuksesan kalian ya. Banyak faktor yang harus kalian penuhi, yang harus kalian tunjang. Kayak misalnya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Ini menjadi salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kesuksesan kalian, adik-adik gitu kan. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa kalian hebat, jangan merasa kalian cerdas, terus kalian akan lebih baik dibandingkan teman-teman kalian yang kurang pintar, kurang cerdas dan lain sebagainya. Ingat, kecerdasan emosional, kecerdasan religius ini adalah faktor penentu utama kesuksesan kalian. Kalau kecerdasan EQ gitu kan, itu hanya 20% menentukan kesuksesan kita. Tapi dua hal ini, kalau kalian ingat dengan Tuhanmu, dengan penciptamu gitu. Kalau kalian peduli terhadap sesamamu, gitu kan, kepekaan kalian muncul. Melihat orang susah, kalian hatinya sedih dan membantu tergerak. Di situ saya jamin tuh, orang-orang yang kayak gitu yang akan hidupnya lebih baik. Saya jamin itu. Seperti itu. Keren banget nih. Lu kayaknya butuh waktu lama sebenarnya kalau ngobrolin semua SMA. 3 hari nggak selesai gitu. Belum lagi kita ngomongin masalah percintaan, belum lagi itu kayaknya bandel gitu kan, belum lagi bandelnya juga banyak lah ya. Iya, belum lagi kalau masalah di asrama, kenakalan apa gitu kan yang bisa kita, banyak sekali yang bisa kita bahas itu. Ada ya, makasih kalian ini kayak ya gimana ya, gak terbatas waktu juga. Baik. Mudah-mudahan terima kasih banget udah mau mampir, menyempatkan waktu untuk memotivasi adik-adiknya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya lebih seru lagi. Kita kupas tuntas, kayak asal tergantung ya kupas tuntas gitu kayaknya. Nanti saya tampilkan di YouTube saya. Nah itu kayaknya. Kalau saya tampilkan di YouTube saya. Ya subscribernya YouTube saya lebih tinggi nih. Oh ya, maka dari itu. Ya mudah-mudahan kalian bisa doain lah nanti teman-teman di komentar lebih wajib lagi ya teman-teman. Oke. Kasih kalian semuanya sudah. Sama-sama Umi, sehat selalu. Iya, sama-sama. Jangan bosan dan jangan capek mendidik anak-anak Umi. Karena tidak ada kata mantan guru, itu tidak ada. Jadi ketika ngelihat siswanya, muridnya sukses itu kepuasan sendiri. Terus jadi pahlawan tanpa tanda biasa. Wah, ini kayaknya saya. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, sobat krisis semuanya, salam leadership-nya itu kita terakhir nanti ya. Yang penting kita udah dapat banyak hal yang bermanfaat.